Bu Risma, ada yang bilang lawan politik Anda, Wali Kota Surabaya, Risma itu keras kepala. Setuju kalau ada yang menjuluki keras kepala, kekeh, ngotot, kalau ada maunya harus jadi? Ya mungkin ya, saya keras kepala ya gitu. Karena tadi saya katakan tadi jangan sampai saya katakan saya selalu pegang tiga, berbuatlah kamu ya. Kemudian kalau kamu tidak bisa berbuat, berkatalah kamu gitu kan. Kalau saya sudah tidak bisa berkata-kata, maka berdoalah kamu. Itu saya pegang ketiga-tiga itu. Nah, sepanjang saya masih bisa berbuat, saya akan berbuat sampai kapanpun. Tapi kalau ini sudah tidak bisa lagi berbuat, maka saya akan berkata. Nah, kalau sudah berkata-kata sudah nggak bisa, maka saya berdoa. Yang susah jadi pemimpin itu kan adil, Mbak. Karena itu pertanggungjawaban kita yang nanti yang hakiki sebagai pemimpin itu di situ gitu. Ada kekhawatiran seringkali kebijakan yang Ibu Risma ambil nantinya akan dinilai saya selalu timbang. Saya selalu timbang ini bagaimana untuk masyarakat yang mampu, bagaimana untuk masyarakat yang tidak mampu, bagaimana untuk masyarakat yang golongan ini. Saya selalu timbang itu. Saya seorang background saya adalah seorang perencana. Saya selalu memikirkan semuanya dari sisi yang komprehensif begitu. Memang kadang ada yang tidak puas di awal. Contohnya waktu saya buat EPROK, saya kepala bagian bina pembangunan. Saat itu ditentang, bahkan saya mau diancam dibunuh, anak saya diteleponi diancam diculik, dibunuh gitu. Tapi sekarang apa gitu? Sekarang itu tahun 2003. Sekarang apa? 10 tahun kemudian, sekarang ternyata itu dipakai di seluruh Indonesia gitu. Jadi pemborong di Surabaya mungkin yang dulu ngancam saya, sekarang merasa bersyukur karena ternyata 10 tahun kemudian dipakai di seluruh Indonesia dan mereka sudah familiar. Jadi itu yang saya pegang gitu, Mbak. Sampai jadi sekarang masih suka ada yang mengancam sampai kemudian menteror dan sebagainya, langkah-langkah yang Bu ambil? Ya ada, cuman saya kan udah itu, Mbak, udah kebal gitu kan. Apa misalnya, Bu, contohnya? Ya diancam mau dibunuh, mau anak saya mau diculik kayak gitu. Spesifiknya karena apa? Baru-baru ini misalnya? Ya misalkan saya membuat suatu kebijakan, misalkan ya apa soal reklame, soal itu ya saya juga nggak tahu. Soal reklame yang ramai kemarin sampai ada ancaman pembunuhan dan penculikan. Iya, tapi ya saya sudah semua ini kan cuma titipan, Mbak. Sewaktu-waktu bisa hilang, jadi saya nggak beban. Kalau cuman itu nggak beban saya. Ibu Risma, kalau kita bicara soal pencapaian yang paling Ibu banggakan selama menjadi birokrat, hampir 25 tahun ya Ibu? 25 tahun menjadi birokrat, itu apa? Kalau masyarakat Surabaya itu senang saya bikin taman ya, tapi kalau saya sendiri... Ibu sempat disebut Ibu Giman, gila taman kan Bu? Iya, ya itu sebetulnya itu mimpi di mana saya ingin mewujudkan. Kalau taman itu bersih, taman itu bagus gitu, indah. Itu saya kepingin memang ada suatu tempat di mana si tua, orang tua bisa ketemu remaja. Ini sulit toh. Sulit tempat seperti ini kan. Biasanya remaja jalan sendiri, orang tua jalan sendiri. Saya pingin ada tempat itu. Kemudian si kecil juga itu. Kemudian si kaya, dia tidak malu kalau dia datang di taman itu karena taman itu bagus. Si miskin juga dia bisa datang karena tidak bayar gitu kan. Nah ini yang saya mimpikan punya tempat itu. Dan itu ternyata terjadi di Surabaya. Tapi sebetulnya kalau dari sisi saya pribadi, itu saya bisa membuat sistem sistem penganggaran, e-budgeting, kemudian e-controlling dan e-procurement. Itu kebanggaan saya pribadi. Kenapa? Pada waktu saya presentasikan di beberapa ada dari Jepang, bahkan dari Bank Dunia, dia juga kaget. Kenapa bisa bikin anggaran sedetail itu katanya gitu. Di situ dihitung staples setiap bulan habis berapa, kertas berapa rem tiap bulan. Sangat detail ya? Sangat detail. Makanan berapa dos itu sangat detail. Jadi di situ dihitung kalau orangnya 10 ya dia kenapa harus beli 20 dos gitu. Menjadi salah satu nominator wali kota terbaik di dunia. Optimis akan dapat, Bu? Sebetulnya tujuan utamanya kan bukan itu ya. Tujuan utamanya saya jadi wali kota kan saya untuk mesejahterakan warga Surabaya. Jadi saya enggak itu, Mbak, saya mohon maaf,
saya boleh kan saya pribadi ya. Boleh Ibu. Saya juga nggak mau itu jadi beban untuk saya gitu. Apa artinya? Ya saya maunya itu nggak ada beban untuk saya gitu. Karena penghargaan itu nantinya akan jadi beban, Ibu lihat? Enggak. Jadi maksud saya tidak harus konsentrasi di pemilihan itu gitu. Karena tujuan saya jadi wali kota dan tujuannya masyarakat saya jadi wali kota untuk mensejahterakan mereka, bukan untuk saya dapat penghargaan gitu. Iya. Ibu, saya boleh tahu hubungan dengan wakil wali kota sekarang seperti apa? Ya kami masih berteman begitu. Artinya apa tuh Bu, masih berteman? Iya, ya ada hubungan apa namanya, hubungan birokrasinya lah ada gitu ya. Seberapa sulit, karena sejak awal pun ini sebetulnya situasinya kan agak sulit karena menjadi atasan dari orang yang pernah menjadi atasan gitu. Jadi dari awal pun hubungan ini agak sedikit unik begitu, dan sekarang kemudian tampaknya semakin lama semakin pecah kongsi. Ya, orang lain mungkin melihat saya atasan ada bawahan gitu. Tapi saya nggak pernah melihat itu. Bagi saya pun tukang sapu. Apa bedanya saya dengan tukang sapu? Hanya saya kepalanya tukang sapu gitu. Saya nggak pernah melihat diri saya tuh hanya merasa jadi wali kota kalau saya harus tanda tangan. Karena di situ ada apa namanya, policy yang bisa menyengsarakan warga Surabaya kalau saya salah membuat policy, atau yang bisa mensejahterakan warga Surabaya. Saya tidak pernah melihat saya sebagai wali kota. Itu yang kadang orang kan, oh itu untuk apa, pencitraan tadi kan. Kadang saya lupa kalau saya wali kota. Oh saya pengen ngangkat sampah, saya ambil, saya tidak peduli itu. Makanya saya kadang dulu kan saya tertekan dengan apa namanya, protokoler gitu. Akhirnya ya sudah, saya maunya gini, kamu jangan datang ke situ. Saya gitu, kadang ya itu saya tertekan gitu loh. Karena misalkan saya pakai forwarder gitu kan, tiba-tiba di depan macet, saya turun gitu, saya minta turun. Forwardernya udah lari kan gitu, untuk apa saya pakai forwarder? Saya turun, saya ngatur lalu lintas. Itu untuk apa terusan gitu? Saya nggak merasa kalau udah itu. Jadi artinya bahwa saya sebenarnya bukan wali kota, wali kota dalam arti saya dihormati, bukan. Tapi saya sebenarnya pelayannya masyarakat itu gitu. Dalam kepatuhan buta kepada prosedur, pejabat menjadi manusia yang diatur, terpaku pada hal-hal baku, meski persoalan menuntut keteladanan yang baru. Sebagian aturan kaku telah menjadi candu yang cenderung membelenggu, membuat pejabat publik menjadi berjarak dan semakin lamban bertindak. Pejabat yang begitu sangat protokoler kerap hanya bisa menjadi mediocre, tak bernyali mengambil langkah berani untuk mengubah situasi. Rakyat akan semakin leluasa menyaksikan bagaimana kekuasaan digunakan. Menjadi komandan yang mendobrak keadaan atau sebatas sibuk dengan imbauan keprihatinan. Oke, saya akan atas desakan Anda, saya akan buka Twitter ya. Ini langsung Twitter. Buka. Saya bantu ya, Pak? Saya tidak tahu ini ada Twitter atau tidak. Tolong bantulah bukakan. Oke, kita buka account Twitter. Ini Pak, Kompos Tweet. Komposnya di mana tadi tempatnya? Ini Pak, ada tulisan Kompos. Oh, ada. Jadi Bapak turun Kompos Tweet, terus Bapak ngetik status. Apa saja? Apa saja update. Jadi apa informasi yang Bapak mau sampaikan ke publik? Terus Bapak tweet. Nah ini hari ini bersejarah bagi saya karena hari ini mulai punya akun Twitter. Hore!